Beberapa hari yang lalu, kelompok Lampung Bergerak yang dimotori oleh orang-orang ex-HTI, artinya adalah kelompok dari organisasi terlarang ini mengepung Polda Lampung dan mengepung kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Tuntutan mereka luar biasa, memalukan. Mereka minta Wawan, ketua RT yang mempersekusi ibadah di Lampung, tepatnya di Raja Basa waktu itu, dibebaskan. Dan yang membuat saya marah, kelompok Lampung Bergerak yang diisi oleh orang-orang HTI ini mengancam Polda Lampung, mengancam Kejati, diberikan waktu 3 hari. Kalau Wawan itu tidak dilepaskan, mereka akan bergerak dengan massa yang lebih besar lagi. Ini ancaman yang kurang ajar. Mohon maaf. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada pada kesempatan malam hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Pada video saya kali ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita semua. Tentunya kita sudah melihat bagaimana yang dilakukan oleh seorang oknum Pak RT di Bandar Lampung ketika membubarkan ibadah di gereja Kristen Kemah Daud. Teman-teman, waktu itu ibadah sedang berlangsung. Tapi tiba-tiba beliau, oknum Pak RT ini, datang dan masuk saja ke dalam gereja dan memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung itu. Lalu kemudian pada akhirnya kita mendengarkan berita bahwa oknum Pak RT ini sudah ditahan di Polda Lampung. Ya kan? Dan kita melihat ada ancaman dari Egy Sujana beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa kalau Wawan, yaitu oknum Pak RT tidak dibebaskan, maka mereka akan bertindak. Ya kan? Saya nggak ngerti kenapa bisa begini teman-teman. Dan kali ini rupanya HTI melakukan demo besar. Mereka meminta, sekali lagi mereka meminta agar Wawan dibebaskan. Bagaimana tanggapan dari Pak Rudy S. Kamri? Mari kita lihat lewat videonya yang satu ini. Dan ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Edisi hari ini, Jumat tanggal 31 Maret 2023. Sahabat Indonesia, hari ini saya masih memakai baju hitam. Celana hitam, baju hitam, sepatu hitam. Karena saya masih berduka atas gagalnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini penyesalan yang tidak bisa kita bayar karena kesempatan ini lenyap begitu saja. Euforia yang sekian bulan, sekian tahun kita pupuk sirna begitu saja. Kalau saya melihat dari statement beberapa tokoh yang lain, yang paling Yahud, yang paling penuh dengan empati hanya statement dari Presiden Joko Widodo. Statement yang sangat bijaksana, penuh empati, dan mengerti luka batin yang dialami oleh masyarakat Indonesia termasuk saya. Yang lain hanya ngomong berbusa-busa, ngomong geopolitik, ngomong ideologi bangsa yang harus kita pertahankan, itu tidak bergema dan tidak masuk di dalam hati seluruh masyarakat Indonesia yang sedang kecewa dan terluka. Nah, baik, hari ini saya tidak bicara tentang sepak bola. Saya berbicara tentang kelompok-kelompok ex-HTI, organisasi terlarang yang bergerak, yang berkumpul menamakan dirinya Lampung Bergerak.
Beberapa hari yang lalu, kelompok Lampung Bergerak yang dimotori oleh orang-orang ex-HTI, artinya adalah kelompok dari organisasi terlarang ini mengepung Polda Lampung dan mengepung kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. Tuntutan mereka luar biasa, memalukan. Mereka minta Wawan, ketua RT yang mempersekusi ibadah di Lampung, tepatnya di Raja Basa waktu itu, dibebaskan. Dan yang membuat saya marah, kelompok Lampung Bergerak yang diisi oleh orang-orang HTI ini mengancam Polda Lampung, mengancam Kejati, diberikan waktu 3 hari. Kalau Wawan itu tidak dilepaskan, mereka akan bergerak dengan massa yang lebih besar lagi. Ini ancaman yang kurang ajar, mohon maaf. Ancaman yang dilakukan dari anggota-anggota organisasi terlarang yang bernama HTI kepada institusi resmi negara. Kalau menurut saya ini sudah keterlaluan. Ketua RT Wawan jelas-jelas telah mempersekusi, merusak kedamaian dan keberagaman kita dalam beragama. Sudah kita bahas panjang lebar. Dan saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polda Lampung yang telah menetapkan Wawan ketua RT sebagai tersangka. Saya setuju. Wawan, ketua RT yang katanya menegakkan aturan, itu tidak mewakili orang Islam. Saya sebagai orang Islam tidak merasa terwakili dengan ulah si ketua RT itu. Bahkan cenderung saya merasa malu kalau ada orang Islam yang mempersekusi agama lain, apalagi sedang beribadah. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Nah, Teman-teman, jujur saya nggak ngerti kenapa ya banyak orang yang menginginkan agar si Wawan atau Pak RT yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di GKKD Bandar Lampung agar dibebaskan oleh pihak kepolisian. Padahal jelas-jelas apa yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari ada izin atau tidak ada izin gedung yang mereka pakai untuk beribadah, yaitu jemaat GKKD di Bandar Lampung ini, ya, mau tidak mau saya harus sampaikan bahwa jelas apa yang dilakukan oleh Wawan ini adalah sebuah kejahatan, ya. Bagaimana beliau berani memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung? Ini benar-benar tidak punya hati, teman-teman. Berkali-kali saya sampaikan, kalau misalnya ada hal yang mau disampaikan, mari tunggu ibadahnya selesai. Kenapa pas ibadah diganggu? Di mana hati nuraninya ini? Makanya saya pikir bahwa kalau Egy Sujana dan yang baru ini ada kelompok HTI melakukan demo agar Wawan dibebaskan, saya mau katakan bahwa Polda harus mempertimbangkan hal ini. Karena kalau hal ini benar terjadi, kalau sampai Wawan dibebaskan, maka percayalah ya, mereka-mereka yang melakukan pelarangan-pelarangan terhadap ibadah, bahkan penolakan-penolakan untuk pembangunan gereja, bukannya semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah-tambah. Pasti itu. Ya, maka itu sebabnya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri sangat luar biasa dan perlu ya kita pertimbangkan dan menjadi sebuah pelajaran yang terbaik buat kita semua. Mari kita lihat sampai selesai apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri. Sekarang tinggal saya mohon ketegasan dari aparat keamanan, khususnya kepolisian, janganlah diberikan ruang orang-orang untuk menggertak, mengancam kepolisian, mengancam kejaksaan. Ini presiden buruk. Saya hanya mengetuk hati aparat intelijen di Lampung
di sana ada Intelkam, di sana ada Kabinda, di sana ada intelijen yang lain. Mbok yao, orang-orang seperti ini itu ditelusuri. Siapa dia? Jelas-jelas dalam demonstrasi yang minta ketua RT dibebaskan, ada bendera-bendera HTI. Mereka mengatakan, oh ini bendera tauhid. Tapi dalam kenyataannya HTI benderanya sama seperti itu. Mereka berlindung di balik bendera tauhid. Ini akal-akalan mereka. Mereka memang tidak ada atribut HTI, tapi orang-orangnya, atributnya, benderanya HTI. Ini harus waspada. Jangan sampai kasus Wawan ini dijadikan proksi atau alat untuk mereka bergerak, berdemo, dan kalau diberikan peluang oleh aparat negara, mereka akan melunjak. Jadi saya mohon kepada Polda Lampung dan jajaran Kejati untuk tetap teguh dan tegak menjaga marwah dan kehormatan institusi. Institusi Polri, institusi Kejaksaan, maupun institusi yang paling besar yaitu NKRI. Jangan diberikan peluang orang-orang ex HTI yang merupakan organisasi terlarang itu mengancam dan mempersekusi siapapun. Negara tidak boleh kalah oleh ancaman-ancaman dari siapapun. Kalau tidak, ini akan menjadi presiden yang paling buruk. Jadi jangan lagi nanti ada tekanan publik yang hanya segelintir orang itu kemudian ketua RT dibebaskan. Ini benar-benar membuat rakyat kecewa dan ini melukai rasa keadilan masyarakat. Dan kepolisian harus sadar kalau ini terjadi seolah-olah polisi mau didikte dan takut dengan ancaman kelompok kecil ini akan menjadi presiden di daerah lain, di tempat lain akan melakukan hal yang sama. Jadi saya mohon kepada Kapolda Lampung, saya mendengar katanya Kapolda Lampung baru sudah ditunjuk oleh Kapolri, saya mohon kepada Kajati Provinsi Lampung untuk tetap teguh menegakkan marwah hukum, tetap teguh menjaga kehormatan institusi. Dan kalau Bapak menjaga institusi masing-masing, otomatis Bapak menjaga institusi NKRI. Itu yang saya harapkan. Karena mohon maaf Bapak-Bapak, perlu saya sampaikan bahwa demonstrasi orang-orang HTI yang di Lampung itu sudah viral, sudah menjadi atensi publik. Jangan dipikir hanya Lampung saja. Era media sosial ini sekarang membuat peristiwa dimanapun di muka bumi ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Pasti langsung viral, apalagi ada ancaman-ancaman yang tidak masuk akal. Jadi ini bukan lagi masalah lokal di Lampung, ini sudah menjadi masalah nasional, sudah menjadi atensi siapapun. Jadi mohon Kapolda, Kajati juga memperhitungkan hal itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Opini ini sekedar memberikan penguatan kepada Kapolda Lampung maupun Kajati dan seluruh jajarannya agar tetap tegak dan teguh menjaga marwah dan kehormatan institusi. Dan saya menitipkan tolong jaga kehormatan dan wibawa NKRI, menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Eskamber. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum untuk dibebaskan dari hukuman yang memang wajar dijatuhkan kepada mereka. Kalau Anda tidak mau ditahan di Polda,
bahkan nantinya akan diputuskan hukumannya, maka jangan pernah melanggar yang namanya konstitusi. Bukankah Pak Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa semua agama di Indonesia ini sama dan beribadah sesuai dengan agama itu adalah dijamin oleh konstitusi. Jadi siapapun yang melakukan pelarangan apalagi pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung memang harus dikenakan hukum. Sekian saja yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan bersama kepada kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.